Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang aman, tentram, dan insya Allah yang terpenting pula adalah kita dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait dengan dua tujuan hidup manusia. Jadi dua tujuan hidup manusia. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia di alam semesta ini, di atas muka bumi ini tentunya punya maksud dan tujuan. Dan tidak ada penciptaan makhluk termasuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Semuanya ada maksud, semuanya ada tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini? Yang pertama adalah Allah ingin melihat siapakah di antara semua manusianya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Allah ingin melihat di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalnya terbaik. Itu adalah tujuan yang pertama. Jadi kalau seandainya Allah ingin menjadikan semua manusia ini beramal baik, itu gampang. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan diberinya akal, diberinya mata, diberinya hati dan alat indera yang lain sebagai kelengkapan daripada tubuh yang telah diciptakan dengan sempurna ini oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian semua potensi-potensi itu, akal, hati, pikiran, alat indera mampu kemudian mengantarkan pada amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kemudian disebutkan dalam surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ada kematian, ada kehidupan. Bisakah kemudian kita mengambil hikmah daripada pergantian generasi, pertukaran generasi, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati, dan seterusnya berputar. Berarti kemudian ada yang mengatur alam semesta ini. Dengan kondisi seperti itu, kemudian seharusnya kita semakin baik amal-amal kita. Amal yang baik itu adalah profesi-profesi yang kita geluti saat ini. Siapapun kita misalnya, profesi apapun yang kita lakoni saat ini, maka seharusnya kemudian itu menjadi ladang pahala kita. Menjadi ladang pahala kita. Profesi apapun yang kita lakukan saat ini dalam rangka untuk mencari nafkah, dalam rangka untuk menjadi khalifatul ard, pemimpin di muka bumi, apakah sebagai presiden, gubernur, wali kota, bupati misalnya, camat, kepala desa, atau sebagai ASN, pengusaha, sebagai politisi, profesi apapun yang kita lakukan, maka seharusnya menjadi saluran amal-amal terbaik kita. Apapun profesi kita saat ini seharusnya menjadi saluran amal-amal kita, atau jalur di mana pahala-pahala kita akan mengalir dengan profesi-profesi yang kita lakukan. Sebagai polisi misalnya, maka lakukan tugas sebagai anggota Polri atau sebagai seorang polisi dengan sebaik-baiknya, memudahkan pelayanan, membantu masyarakat, dan seterusnya, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan hukum dengan objektif dan seadil-adilnya. Maka jika ini dilakukan dengan baik, maka insya Allah ini akan menjadi ladang pahala yang terbesar bagi misalnya seorang anggota polisi. Seorang guru melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, membuat perencanaan, memberikan pembelajaran, mengevaluasi, memberikan penilaian, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun misalnya dari tengah COVID sebagaimana saat ini terjadi di bangsa kita Belanda, maka kreativitas dalam menyajikan mata pelajaran pun, apakah lewat
daring ya atau secara online virtual, maka ini harus dilakukan sebagai bentuk kemudian pelayanan kita, pertanggungjawaban atas pekerjaan kita sebagai wujud kemudian syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi saluran pahala kita. Menjadi seorang ASN, menjadi seorang aparat ya, melakukan kewajiban, melaksanakan tupoksi tugas dengan sebaik-baiknya, memudahkan urusan, tidak berbelit-belit, melaksanakan kegiatan ya secara objektif, melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, mewujudkan kemudian visi misi daerah misalnya dengan sebaik-baiknya, memudahkan pelayanan, mensejahterakan masyarakat ya, memudahkan kemudian terjadinya pembangunan ya, mendukung ya, proses pembangunan daerah. Maka ini semua adalah salah satu saluran atau jalur pahala yang bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Begitupun kemudian menjadi seorang politisi, menjadi politisi yang baik, menjadi politisi yang kemudian yang bisa memberikan contoh teladan, menjadi politisi yang kemudian bisa mendukung, ya, menciptakan produk-produk hukum di daerah yang mampu kemudian menjadi saluran amal, ya, saluran kebaikan. Maka ini tentunya sebagai ruang ya, yang positif ya, bagi seorang politisi di dalam kemudian menjalani tugasnya atau profesinya sebagai seorang politisi, menciptakan perda yang menguntungkan masyarakat, perda yang positif, mendukung perda yang membangkitkan tumbuhnya moral masyarakat ya, bukan sebaliknya, membuat perda syariah misalnya, membuat perda yang mendukung kemudian tumbuhnya semangat beragama di tengah-tengah masyarakat. Maka ini menjadi saluran amal bagi politisi misalnya. Begitupun sebagai camat, kepala desa, bupati, wali kota ataupun presiden. Kebijakan-kebijakan yang positif yang kemudian dikeluarkan, maka ini tentunya akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang menjadi pemimpin. Dan tentunya sebaliknya, kalau seandainya jabatan yang diemban saat ini, sebagai apapun kita saat ini, ya mulai daripada aparat, ya, aparatur sipil negara misalnya, sebagai pengaman negara, ya, pengamanan negara, ya, sebagai anggota Polri, politisi, ya, penguasa dan seterusnya dalam level jabatan tertentu, jika seandainya profesi ini tidak dijadikan sebagai ladang kebaikan, maka tentunya yang kita tuai adalah dosa ataupun maksiat akibat daripada pekerjaan yang kita tidak tunaikan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua, tujuan hidup manusia kemudian Allah ciptakan kita di atas muka bumi, yaitu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapakah yang paling banyak bersyukur di antara hamba-hamba yang telah diciptakan ini, yang telah diberikan rezeki, yang telah diberikan kenikmatan, yang telah diberikan kesehatan, yang telah diberikan kelapangan dan seterusnya dan seterusnya. Siapakah mereka yang paling banyak sujud? Siapakah mereka yang bangun di malam hari untuk tahajud? Siapakah di antara mereka yang duha di pagi hari? Siapakah di antara mereka yang menegakkan sholat 5 waktu? Siapakah di antara mereka yang melaksanakan misalnya haji, zakat, baca Quran, dan amalia-amalia ibadah-ibadah lainnya. Dan ini semua tentunya sebagai bentuk kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup manusia cuma dua. Satu, mana yang paling baik amalnya? Mana yang paling baik dalam menjalani profesinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kemudian yang kedua, siapa yang ibadahnya paling baik, paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan dua tujuan hidup ini kita bisa betul-betul mengarahkan hidup yang di sisa hidup kita ini ke arah yang lebih positif dalam rangka untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil menunggu hari dipanggilnya kita ya, atau hari kematian kita jika setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali dalam kondisi yang berbahagia, yang husnul khotimah, amal kita baik dan ibadah kita juga tentunya insyaallah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.